Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Ma'arif Pandaan kelas 10-11 yang dibanggakan, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap sehat walafiat, sehingga di bulan yang penuh barokah ini, yang penuh maghfirah, yang penuh segalanya ya, kita tetap dalam kondisi sehat jasmani rohani, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu dan bisa melaksanakan kegiatan program sekolah, yaitu Pondok Ramadan, selama 3 hari dengan baik dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Rofi Ihsan terjadwal untuk memberi materi bab puasa. Untuk bab ini saya membahasnya mengambil dari kitab fikih yang biasa diajarkan di madrasah diniyah dan pesantren kelas ula, yaitu Mabadik Fikih jilid 2 ya, puasa. Biar kita tahu secara teks dari para ulama makna tekstualnya definisi puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa as-saumu utawi kang aran poso. Maaf ya, saya artikan seperti ala diniyah dan pesantren, karena ini lebih real nanti ya. Apa puasa itu? Huwa ya poso iku al-imtita'u, nyegah anil akli saking mangan, wasyurbilan ngombe, wal jima'i lan jima, wa kulli muftirin lan saben-saben perkara sing batalno batalno poso nggih, min tulu il fajri saking terbiti fajar ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe sengenge, jami'a ayyami syahri Ramadan ing dalem sekabehe dinae bulan poso. Apa puasa itu? Jawabannya mencegah makan dan minum, kemudian jima bagi yang sudah beristri, berpasangan, dan setiap perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar yaitu subuh, kemudian sampai terbenamnya matahari sampai maghrib. Jadi secara teks syar'i fikih ya, makna puasa itu jadi mencegah makan dan minum, kemudian jima, dan mencegah segala sesuatu yang bisa membatalkan. Apa yang membatalkan itu nanti di bawah ada ya. Jadi selain makan dan minum, yang membatalkan itu ada nanti di belakang. Dari mulai subuh ya, terbitnya fajar yang sotik, yang kedua itu subuh, kemudian sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu masuknya waktu sholat maghrib, dari semua hari-hari Ramadan. Hari-hari Ramadan itu terkadang 29, terkadang 30 ya. Jadi kita ikuti masalah jumlahnya ini, ikuti ketetapan pemerintah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Siapa yang diwajibkan? Alaman ing atase sopot yajibu diwajibno opo asomu poso. Siapa yang diwajibkan puasa itu? Tadi tidak semua puasa.
ala kulli muslimin diwajibno poso iku ing atase saben-saben wong Islam. Balihin kang balik akin kang berakal qadirin kang kuwasa alaihi ing atase poso. Tahirin tersuci minal haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Siapa yang diwajibkan puasa? Semua orang muslim ya. Kalau sudah Islam, baik Islam keturunan seperti kita ya, mulai kecil Islam atau mu'alaf yang mulai bersyahadat, itu sudah diwajibkan puasa. Nomor 2 syaratnya adalah balik seperti biasanya anak SMP sudah balik atau anak kelas 5, 6 itu. Kalau laki-laki itu sudah bermimpi atau keluar mani, baik bermimpi atau tidak. Kemudian yang perempuan itu kalau sudah haid itu sudah balik. Biasanya kalau perempuan itu lebih dulu, biasanya kelas 4 sudah ada, kelas 5 sudah ada. Biasanya laki-laki itu antara kelas 6 sampai SMP biasanya sudah balik. Dan kita SMA sudah pasti semua balik ya. Laki-laki kalau belum mimpi sampai sekarang ya tetap balik karena sudah usianya lebih dari 15, tadi otomatis sudah balik. Maka anak SMA Ma'arif, siswa-siswi semua wajib puasa, kecuali siapa? Ini ada ketentuan lagi ya. Berakal ya. Jadi setelah balik berakal. Jadi maksudnya berakal itu kita tidak dalam kondisi sakit jiwa ya, atau gila, atau kita tidak dalam sedang sakit yang sakit jiwanya itu kadang-kadang, artinya ayan ya, sakit ayan, terkadang sadar terkadang tidak, itu membatalkan puasa, jadi tidak wajib puasa. Kemudian dia mampu puasa dalam jasmani, syarat yang ke berapa? 3. Jadi dia mampu berpuasa. Kalau dia tidak mampu, dalam arti dia sakit lambung, divonis oleh dokter tidak boleh puasa, maka dia tidak boleh puasa ya. Ada ketentuan sendiri bagi anak yang sakit, nanti dia tidak diperbolehkan tidak puasa. Kemudian syarat lagi adalah suci dari haid dan nifas. Bagi yang haid dan nifas ya, perempuan ini ya, yang cewek, yang cowok jangan iri, itu boleh tidak puasa ya ketika dalam kondisi haid ya. Pasti dalam satu Ramadan itu pasti ada uzurnya nanti ya, jadi dia tidak puasa, karena puasa diwajibkan salah satunya adalah syaratnya adalah ketika dia dalam kondisi suci. Kemudian kami kubira furudus saumi utawi pira-pira farduni poso. Berapa rukunnya puasa? Rukun dan fardu itu sama kadang dalam ilmu fikih. Fardani iku fardani loro. Al awalu tawi fardu kang nomor 1 iku aniyatu niat fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi mi Ramadan saking bulan Ramadan. Jadi niat yang pertama, puasa itu harus niat. Niatnya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i boleh di awal, di malam hari boleh. Makanya kita di musola itu kadang pakai setelah azan pakai pujian nawaitu soma hudin, itu sekalian kita niat boleh ya. Atau ketika kita sahur ya, ketika kita sahur kita berniat malam hari ya, nawaitu soma hudin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanata fardhi. Ini niat lafaz niat kebanyakan dari orang-orang Ahlussunnah seperti kita. Nah, kalau lupa niatnya ya, sebenarnya kenapa kok Imam Syafi'i itu membolehkan ya, menurut mata Imam Syafi'i membolehkan niat dari malam sampai karena yaitu karena apabila kita ternyata biasanya niat itu biasanya dalam setiap perbuatan ibadah itu niat itu di awal mulai melakukan ibadah. Tetapi untuk puasa ini kenapa? Karena khawatir jika di awal puasa itu ketika datang terdengar suara adzan subuh atau terbitnya fajar baru niat, khawatirnya kita dalam kondisi tidur
ya, setelah kita patrol ya, atau membangunkan orang sahur, kemudian kita sahur jam 2 atau setengah 3 kemudian tidur, kalau niatnya harus waktu subuh atau awal puasa, maka banyak orang yang tidak niat puasa, padahal niat puasa itu rukun puasa, maka harus niat, kalau tidak niat maka batal. Nah, untuk menyikapi itu ya, para ulama-ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i maksudnya membolehkan di malam hari niatnya, itu niatnya. Jadi niat puasa maksudnya niat puasa untuk besok di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala ya. Ada beberapa ulama yang membolehkan niat dalam satu kali selama Ramadan, di awal Ramadan. Misal aku niat poso selama Ramadan, aku selama bulan Ramadan saya niat puasa satu kali saja, boleh, ada yang membolehkan, tapi lebih utama ya tiap hari seperti ini ya, fi kulli lailatin, tadi setiap malam Ramadan niatnya itu. Kemudian nomor 2, asani utawi kaping pindho iku al imsaku, nahan anil muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi kita harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima, dan yang membatalkan puasa. Nah, muftirat itu apa saja? Di bawah ini akan ada. Ma iku apa al muftiratu utawi kang pira-pira perkara kang batal no poso. Nah, itu yang harus kita cegah, kita tahan ya. Apa saja hiya utawi muftirat iku kulama saben-saben barang yubtilu kang iso batalno apa ma asauma ing poso, wa hiya utawi muftirat iku samaniyatun ono 8 ya, ono 8. Nah, ini teksnya agak jelas. Sebentar. Al awalu utawi kang pertama iku dukhulu syai'in, melbune swiji-wiji anu jaufi ing atase awak, amdan halit disengaja. Jadi masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita dengan disengaja. Nah, dalam tubuh kita ini itu ada 9 lubang ya. Mulut, hidung itu ada 2, telinga ada 2 ya, sudah 5. Kemudian mata ada 2, 7. Kemudian ada kubul, ada dubur. Nah, itu jalan masuknya sesuatu ke tubuh kita, kita jaga. Maka bukan hanya lewat mulut dan hidung saja ya. Jadi makanya kadang sampai ada hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, contoh ya, berenang maksudnya kumkum ya, terlalu lama dalam air. Nah, itu makruh juga meskipun tubuh kita atau mulut dan hidung kita ada di atas. Kenapa? Bisa jadi lewat kubur dan tubuh. Jadi ada itu kalau disengaja nggak boleh, maka itu yang membatalkan yang pertama ya. Jadi maksudnya suatu sengaja. Contoh lagi, kalau kita sengaja agar kita tidak lapar, kemudian kita menginfus diri kita sendiri ya, melalui cairan yang dimasukkan ke dalam peredaran darah kita, yaitu juga denyut nadi kita. Itu juga kalau disengaja itu juga membatalkan puasa. Asani utawi kaping pindho asane utawi kaping pindho iku ataqayyu muta amtan hal disengaja. Muta itu juga ya sepakat, maksudnya beberapa ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i itu muntah itu bisa membatalkan yang disengaja ya. Kalau tidak sengaja tidak. Jadi dengan sengaja kemudian tenggorokan kita pancing sesuatu, akhirnya kita muntah, itu nggak boleh.
Asal isu tapi kaping telu iku alah itu haid. Orang yang dalam kondisi haid dilarang berpuasa. Wan nifasulan, nifas itu apa Pak? Nifas itu darah setelah melahirkan. Jadi laki-laki jangan iri ya, kalau perempuan ada haid dan nifas maka boleh tidak puasa. Al khamisu utawi kang kaping 5, maksudnya begini, untuk haid dan nifas itu bukan boleh, tetapi menggantinya di lain hari, min ayamin ukhor, di hari-hari berikutnya, di hari-hari yang lain di bulan Ramadan, mengganti, jangan enak-enak. Jadi yang laki-laki jangan iri dengan perempuan yang ternyata tidak puasa ya. Mereka itu malah justru berat buat mereka. Kenapa? Karena mereka harus puasa di bulan lain. Kalau sampean enak-enak aja senang-senang lah cowok ya, kita puasa bareng-bareng di bulan yang sama. Rabi utawi khamis utawi kaping 5 iku inzalul mani, metune mani amtan hale disengaja ya. Selain jima tadi itu ada keluarnya mani dengan disengaja. Ini cowok lebih paham ini. Perempuan juga ya. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan di saat puasa bulan ketika terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, di waktu puasa itu kita dilarang berbuat sesuatu yang membuat memancing mani itu keluar ya. Itu membuat puasa kita batal. Penting. Asadisu tahun kaping 6 iku aljima'u jima amtan halit sengojo. Nah ini untuk pasangan pasutri, pasangan suami istri itu harus tahu ini puasa itu dilarang jima. Asabiu utawi kaping 7 iku aridatu murtad, keluar dari Islam ya. Otomatis kalau karena puasa itu hanya untuk orang muslim, maka orang yang sudah keluar dari Islam maka puasanya batal ya. Buat apa dia melanjutkan puasa toh dia itu sudah tidak Islam. Asaminu tawi kaping 8 iku aljununu, ilangi akal. Ilangi akal itu banyak, ayanen, step dan sebagainya, itu tidak sadar. Ketika tidak sadar maka puasanya tidak lanjut alias batal ya. Kemudian apalagi di bab puasa ini yang perlu kita ketahui, maiku apa al ayyamu utawi dino-dino allati yuhramu kang diharamno fiha ing dalam dino-dino posomu poso. Oh, ini di luar puasa Ramadan ya. Jadi bukan hanya puasa Ramadan, di sini membahas tentang puasa secara umum. Nah, hari apa saja yang dilakukan, yang diharamkan puasa? Sebenarnya kalau membahas ini berarti ada hari-hari yang disunahkan puasa ya. Untuk ini saya skip saja pengetahuan tentang ini karena terlalu melebar nanti ya. Nah, siswa-siswi ma'arif yang saya cintai ya, dari keterangan-keterangan di atas, maka kita ketahui muftiratnya sesuatu yang bisa yang membatalkan hanya itu saja. Jadi kalau kita mendengar keterangan-keterangan di luar itu jangan menganggapnya puasa, harus menganggapnya batal. Contoh ya, menangis katanya membatalkan puasa. Bukan, itu hanya motivasi anak kecil biar tidak cengeng ya ketika berpuasa. Kemudian contoh lagi, mesu, dalam arti mesu marah kemudian mengucapkan sesuatu perkataan yang bisa menyakiti hati orang, itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada indikasi pembatalan puasa di sana. Yang 8 tadi itu tidak membatalkan puasa, hanya saja mengurangi pahala puasa. Seperti halnya kita ghibah, kita ngerasani wong ya. Akhirnya kita diberi motivasi oleh Rasulullah, katanya tidur itu lebih baik maksudnya tidur itu ibadah ya.
bagi orang puasa. Kenapa? Biar mengurangi potensi untuk berbuat maksiat, maka harus semestinya bulan Ramadan itu kita maksimalkan untuk ibadah ya, karena nilainya 1000 bulan. Perbuatan baik kita itu dinilai 1000 bulan, perbuatan jelek juga sama, maka kita perbanyaklah ibadah apa yang kita bisa. Kalau baca Quran silahkan baca Quran, bisanya sedekah silahkan sedekah ya, bisanya tarawih penuh alhamdulillah tarawih penuh ya. Kemudian di masa pandemik ini apa yang kita bisa, itu potensi-potensi kebaikan yang kita bisa, karena kita terbatas sebenarnya ya. Sebagian yang meyakini tidak bisa tarawih berjamaah di musola atau masjid, akhirnya sholat tarawih di rumah. Boleh ya, jangan mematahkan semangat beribadah di bulan Ramadan hanya karena pandemik ini ya. Jadi bisa kita ibadah dari rumah, itu bisa sholat jamaah dengan keluarga bisa, kalaupun tidak ada keluarga perbanyak baca Quran saja di rumah, tidak apa-apa. Jadi tidak harus di musola atau di masjid membaca Quran ya. Itu menambah nilai-nilai kita, ibadah-ibadah kita berpuasa. Jangan sampai kegiatan-kegiatan kita tiap hari itu mengurangi pahala puasa. Terus yang paling penting ini ya, sholat itu tetap dijaga, sholat 5 waktu. Jangan sampai kita itu melaksanakan satu kewajiban membuat sebab kita tidak melaksanakan kewajiban yang lain. Contoh ya, anak laki cowok-cowok ini biasanya ya begadang malam hari karena bareng-bareng teman-teman membangunkan orang sahur alias patrol ya, kata di tempat saya namanya patrol itu ya. Itu hukumnya boleh-boleh saja ya begadang, tapi harus tanggung jawab sholat subuhnya. Jadi jangan sampai ketika setelah sahur, setelah capek kemudian sahur, kemudian tidur sampai gak sholat duhur, sampai sholat subuhnya hilang sampai ke siangan. Nah itu nggak boleh. Sholat subuh itu hukumnya juga wajib, fardu ya. Nah puasa juga fardu, maka ya kita lakukan kedua-duanya ya. Jangan karena melakukan suatu apalagi patrol itu, begadang itu hukumnya tidak wajib ya. Kalau niati ibadah membangunkan orang hukumnya sunnah, kalau kita hanya cari senang hukumnya mubah, kalau kita malah meninggalkan sholat subuh hukumnya haram atau bisa makruh atau haram ya. Jadi jangan meninggalkan kewajiban lain dengan kita melakukan puasa. Contoh lagi, duhur asar karena merasa puasa, maka biar tidak terasa tidur mulai pagi sampai sore jam 5. Nah itu duhur asarnya tidak sholat. Nah itu juga salah ya. Jangan sampai di satu sisi kita mengumpulkan pahala, di satu sisi kita di satu sisi kita ternyata membuat dosa, maka impas nanti kita cari pahalanya di akhirat tidak ada. Satu sisi kita cari pahala, mengumpulkan pahala, di satu sisi kita banyak dosa. Lah dosanya ini ketika kita ingin menyelamatkan diri, pahala kita yang kita setorkan, maka nilai kita habis, pahala kita ya. Ibarat kita mengumpulkan air di keranjang sampah yang bolong-bolong ya, percuma ya. Sampai kapan ya air penuh kalau yang kita pakai adalah keranjang sampah yang bolong-bolong ya. Jadi coba puasanya penuh, ibadahnya banyak di bulan Ramadan. Kita berharap Ramadan ini adalah momen yang tepat, golden time, kita memperbanyak, kemudian kita memperbanyak pahala ya, untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lampau ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya apabila ada keterangan saya yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Inilah materi puasa Pondok Ramadan. Saya akhiri
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.